Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mawar Nur Hidayah dengan NIM 233141095. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi tentang teori Client Center Therapy dalam bimbingan konseling. Konseling merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu yang mengalami masalah. Nah, ada banyak teori dalam konseling, salah satunya yaitu teori Client Center Therapy yang ditemukan oleh Carl Rogers pada tanggal 8 Januari 1900. Nah, teori Client Center Therapy adalah teori yang berpusat pada klien. Teori ini sering disebut sebagai konseling diri atau self-theory, konseling non-direktif, dan konseling Rogers. Konsep dasar client center adalah individu memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan dirinya secara terarah. Pendekatan client center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah untuk dirinya. Pendekatan ini menaruh kepercayaan besar terhadap kesanggupan klien. Tujuan dari teori client center therapy adalah yang pertama, membebaskan klien dari berbagai konflik psikologis. Yang kedua, membantu klien untuk bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan diri, dan keinginan untuk menjadi diri pribadi. Yang ketiga, menumbuhkan suatu keyakinan pada klien bahwa dirinya terus bertumbuh dan berkembang. Peran konselor dalam teori ini yaitu yang pertama, sikap yang selaras. Jadi, seorang konselor harus bersikap bijaksana dan tanggung jawab terhadap klien. Yang kedua, menerima tanpa syarat. Jadi, sebagai seorang konselor, kita tidak boleh membeda-bedakan seorang klien yang ingin menceritakan masalahnya terhadap konselor. Yang ketiga, pemahaman yang akurat. Jadi, seorang klien itu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang keseluruhan permasalahan yang diajukan oleh seorang klien. Teknik pendekatan teori client center adalah yang pertama, penerimaan. Bagaimanapun keadaan klien, konselor dapat menerima dengan senang hati dan dapat memberikan pelayanan yang kondusif terhadap klien. Jadi, seorang konselor tidak boleh membeda-bedakan klien ini dengan klien yang lainnya, seperti itu. Ataupun bahkan sampai menolak klien. Yang kedua, rasa hormat. Konselor menghormati klien tanpa memandang jabatan dan karirnya. Yang ketiga, mengerti. Konselor mampu memahami perasaan dan keadaan klien dan memberikan rasa nyaman terhadap klien. Yang keempat, menenteramkan hati. Konselor harus mampu meyakinkan klien bahwa dia akan sembuh dan dia akan kembali dapat berpikir positif terhadap masalahnya. Yang kelima, dorongan. Konselor mendorong klien untuk mengungkapkan semua masalah yang dialami secara perlahan tanpa pemaksaan. Yang keenam, refleksi. Konselor meyakinkan kembali keputusan yang diambil klien. Kelebihan dari teori ini adalah 1. Klien dapat menjadi diri sendiri karena dia merasa tidak dihakimi. Yang kedua, klien merasa bebas bereksperimen. Kelemahan dari teori ini yaitu tidak semua konselor bisa mempraktikkan terapi ini karena banyak konselor yang tidak mempercayai teori yang melandasinya. Yang kedua, dianggap sederhana. Yang ketiga, kesukaran klien dalam menerima dan memahami dirinya sendiri. Sifat klien. Dalam proses konseling diharapkan kepada konselor untuk memahami sifat-sifat kliennya dengan baik, karena pada hakikatnya setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Konseling client center sebagai bentuk pendekatan yang memberikan keleluasaan dan kebebasan pada klien adalah diperuntukkan bagi klien yang memiliki sifat agresif serta memiliki kemampuan menyampaikan masalahnya secara terbuka dan terus terang. Selanjutnya yaitu sifat konselor. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang konselor yaitu memiliki kemampuan menjadi pendengar yang baik, mampu membangun keakraban di antara konselor dan klien agar dapat membentuk kepercayaan bagi klien. Proses client center ini membutuhkan waktu yang berlangsung cukup lama. Jadi sebisa mungkin sebagai konselor harus menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan terhadap kliennya, yaitu sifat masalah. Dalam konseling client center pada dasarnya bisa digunakan untuk setiap masalah yang dihadapi oleh klien.
Tetapi konseling client center paling banyak dipergunakan terhadap masalah-masalah yang sifatnya berkaitan dengan konflik psikologis. Konflik psikologis yang dimaksud adalah yang ada sangkut pautnya dengan ketegangan psikologis sebagai akibat individu tertekan oleh lingkungan maupun dirinya sendiri. Langkah-langkah konseling client center. Yang pertama, klien datang untuk meminta bantuan kepada konselor secara sukarela. Apabila seorang klien datang kepada konselor berdasarkan petunjuk teman maupun kerabatnya, maka konselor harus mampu menciptakan suasana yang santai, akrab, dan keterbukaan agar klien dapat menentukan sikap dalam pemecahan masalah. Yang kedua, konselor mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan secara bebas yang berkaitan dengan masalahnya. Tiga, merumuskan situasi bantuan, yaitu dengan cara klien didorong untuk menerima tanggung jawab untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dorongan ini bisa dilakukan jika konselor yakin bahwa klien mampu membantu dirinya sendiri. Yang keempat, konselor mampu menerima dan menjernihkan kembali perasaan klien yang bersifat negatif. 5. Apabila perasaan negatif klien telah sepenuhnya terungkapkan, maka secara psikologis bebannya sudah berkurang. 6. Saat pencurahan perasaan diikuti oleh perkembangan tentang wawasan klien mengenai dirinya, pemahaman, serta penerimaan diri. 7. Konselor menerima perasaan positif yang diungkapkan oleh klien. 8. Apabila klien telah memiliki pemahaman tentang masalah dan menerimanya, mulailah membuat keputusan untuk memikirkan tindakan yang positif. Yang terakhir, mengurangi ketergantungan klien atas bantuan konselor. Selanjutnya, contoh kasus client center adalah ketika kita menemui sebuah karyawan perkantoran. Dia merasa tidak mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya, bahkan dia sampai tertekan, cemas, dan stres. Hal itu yang membuat dia susah untuk tidur ketika malam hari. Maka dari itu dia perlu mengkonsultasikan masalahnya terhadap konselor. Permasalahan kasus tersebut bisa ditangani dengan pendekatan client center terapi. Pertama yaitu penerimaan tanpa syarat. Konselor memahami perasaannya tanpa mengkritik dan membantu klien merasa diterima dan dihargai di sekitar lingkungan pekerjaannya. 2. Dengan dorongan, konselor memberikan dorongan terhadap klien untuk membangun hubungan yang positif terhadap rekan kerja sehingga klien tidak merasa kesepian dan menyendiri. Yang ketiga, kesadaran diri. Konselor membantu klien untuk memahami penyebab kecemasan dan stresnya di tempat kerja dan memberikan pemahaman yang lebih terhadap klien. Nah, melalui pendekatan ini, klien akan mengalami perubahan di tempat kerja seperti meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa cemas dan stres yang dialami. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata maupun salah penyampaian dalam materi saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.